Terima kasih udah ngeklik video ini dan semoga hari-hari kalian menyenangkan. Jadi film yang akan kita bahas kali ini menceritakan 4 orang remaja yang mengalami sebuah insomnia atau tidak bisa tidur. Dan mereka bertemu seorang peneliti yang berencana beri obatnya yang dinamakan Deep. Untuk semua itu dapat berhasil, peneliti itu membutuhkan penderita insomnia yang susah tidur dan mereka sama sekali tidak boleh tidur. Apabila mereka tertidur, mereka akan mati. Di sini 4 orang remaja tadi membuat keputusan yang salah dengan ikut dalam penelitian tersebut karena sangat membutuhkan uang. Oh ya, sebelum lanjut, pastikan kalian klik tombol subscribe-nya agar tidak ketinggalan video dari saya selanjutnya. Oke, ya udah daripada kelamaan, langsung aja ke jalan ceritanya. Film diawali dari seseorang yang sedang melakukan bunuh diri tanpa sebab yang jelas. Kemudian scenes berganti dengan diperlihatkan seorang profesor bernama Profesor... Gimana lagi nih bacanya? Profesor Nietzsche aja ya, yang sedang menjelaskan tentang insomnia. Dan kita diperlihatkan remaja perempuan bernama Jane yang sedang berwawancara dengan Profesor Nietzsche tentang penyakit insomnia dia. Dia selalu tidak bisa tidur karena mencemaskan banyak hal, mulai dari selalu memeriksa neneknya, selalu berkali-kali memeriksa gembok rumah, dan mengkhawatirkan adiknya yang pulang larut malam. Dan setiap dia tidak bisa tidur, dia selalu belajar sampai jam 2 pagi. Dan jam 3 pagi, Jane harus pergi ke pasar membeli bahan masakan untuk dia berjualan di rumahnya. Saat Jane hendak berangkat ke sekolah, dia melihat surat yang di dalamnya ada tagihan biaya rumah yang harus dia bayar sebanyak 728.000 baht. Dan kemudian adik Jane bernama Jun pulang ke rumah pagi-pagi. Tiba di sekolahan di depan Profesor Nietzsche, Jane mengatakan ingin keluar dari sekolah karena tidak sanggup membiayai sekolahnya, di samping dia harus melunasi tagihan rumahnya yang sangat mahal tersebut. Karena kasihan terhadap Jane, mengingat dia adalah murid yang berprestasi, Profesor Nietzsche pun memberikan solusi kepada Jane dengan mengikuti sebuah penelitian yang sedang mencari sukarelawan dan dibayar mahal. Dan Profesor Nietzsche melihat bahwa wawancara dia dengan Jane tentang penyakit insomnia Jane sangat dibutuhkan di dalam penelitian tersebut. Jane pun mengikuti penelitian tersebut, dan di sana Jane dijelaskan tentang penelitian itu. Penelitian itu dinamakan Deep, di mana mereka mengumpulkan keratonin yang dapat digunakan untuk pasien yang mati otak. Dan cara pengumpulan keratonin ini adalah dengan menyuntikkan microchip kepada penderita insomnia yang digunakan untuk mengumpulkan keratonin tersebut dengan cara tidak boleh tidur. Dan juga ada 3 level, dan semakin tinggi levelnya, maka durasi pengumpulan keratonin juga akan semakin lama atau tidak boleh tidur sama sekali. Dan di sana kita diperlihatkan seorang peneliti bernama Hans Miller. Jane pun menanyakan berapa uang yang akan dia dapat, dan peneliti itu mengatakan untuk level 1 dia akan mendapatkan 100.000 baht. Mendengar hal itu, Jane tanpa pikir panjang langsung menerimanya. Peneliti itu pun menyuntikkan microchip di leher Jane dan memakaikan jam tangan yang akan digunakan untuk mengukur keratonin tersebut kepada Jane. Dan ketika keratonin tersebut mencapai 100%, maka Jane bisa kembali ke tempat peneliti tersebut untuk mengeluarkan microchip dan kemudian mendapatkan uang. Namun di sana peneliti itu mengatakan bahwa Jane sama sekali tidak boleh tidur, dan apabila Jane tertidur lebih dari 60 detik, maka microchip itu akan mengalami konsleting dan mengakibatkan jantung berhenti berdetak dan Jane pun akan mati. Namun peneliti itu bilang bahwa di jam tersebut sudah ada alarm untuk memperingatkan Jane agar ketika Jane tertidur, alarm itu akan berbunyi. Dan peneliti itu menjamin bahwa ini akan aman. Di rumah Jane, di sana Jane mendapati neneknya yang tergeletak di lantai. Namun ternyata nenek hanya mencari gigi palsunya yang terjatuh. Dan di sini terlihat bahwa Jane sangat menyayangi neneknya itu. Cara jadi nenek gimana ya? Tak lama Jun pun pulang dan seketika Jane menuduh Jun berbuat yang tidak-tidak. Namun Jun kesal kepada Jane karena selalu menuduhnya terus. Jun pun ingin ke kamarnya, namun Jane menarik tangan Jun yang menyebabkan handphonenya terjatuh dan rusak. Keesokan harinya di sekolah, Jane bertemu seorang pria bernama Win yang langsung tahu bahwa Jane mengikuti penelitian Deep karena Win juga ikut dalam penelitian tersebut. Namun Win berkata, bukan hanya mereka berdua yang mengalami insomnia dan mengikuti Deep, namun ada juga wanita bernama Chin, seorang selebgram, dan pria bernama Peach, seorang gamer.
Mau bilang nolep gak enak. Singkat cerita, mereka pun melalui malam hari mereka dengan sangat lancar dan jumlah keratonin mereka sudah mencapai 100% dan mereka pun mendapatkan 100.000 bat dan mereka menggunakannya untuk keperluan mereka masing-masing. Mereka pun nongkrong dan Chin mengatakan bahwa ketika dia mengikuti Deep, seakan-akan ada yang mengikuti dia. Jin pun menanyakan ke mereka semua apakah mereka mau melanjutkan ke level berikutnya dan mereka pun sepakat untuk mengikuti level 2 bersama-sama. Sampai di rumah Jin, di sana Jin memberikan handphone yang dia beli kepada Jun saat mendapatkan uang dari Deep tersebut. Dan Jun menanyakan dari mana Jin mendapatkan uang, namun Jin tidak menjawab. Keesokan harinya di tempat penelitian Deep, di sana Jin menanyakan sampai berapa hari waktu yang dibutuhkan untuk level 2 ini. Dan peneliti itu menjawab butuh sekitar 5 hari. Dan Jin menanyakan lagi berapa uang yang akan mereka dapat. Dan peneliti itu pun menjawab 500.000 bat. Seketika mereka menghayal akan impian mereka masing-masing. Singkat cerita, sudah 3 hari mereka tidak tidur sama sekali, dan masing-masing dari mereka mengalami kelelahan akibat kurang tidur. Dan di sana, Chin melihat bahwa bukan hanya mereka berempat yang ikut dalam penelitian Deep. Jin pun melihat jumlah keratonin mereka masing-masing, dan Jin pun menyimpulkan bahwa jumlah keratonin dari Win lebih besar dari mereka dikarenakan Win selalu berolahraga. Seketika Win memiliki sebuah ide untuk menambah jumlah keratonin mereka. Di rumah Peach, Chin pun tidak sengaja memasuki kamar Peach dan melihat bahwa di sana Peach sedang menonton siaran ulang Chin dengan banyak sekali akun. Dan Peach mengoleksi semua boneka dan foto-foto Chin. Dan di sini Chin sadar bahwa seseorang yang selama ini mengikuti dia adalah Peach yang sangat mencintai Chin. Melihat hal itu, Chin seketika pingsan dan tidak sadarkan diri. Dan jumlah keratonin dia berkurang drastis yang menyebabkan dia akan mati. ตอบดีวะนี่จะเป็นอะไรวะเนี่ย อย่าเพิ่งเถียงกันได้ปะวิน หลบไปอีกกี่วิไอ้พี่ พีท Dan kemudian mereka semua menolong Chin dan Chin pun akhirnya selamat dari kematian. Melihat Chin yang hampir mati, mereka pun mengundurkan diri dan menyerahkan jam itu kepada peneliti tersebut. Dan akhirnya mereka pun dapat tidur dengan pulas di rumah mereka masing-masing. Di sekolahan, Peach meminta maaf kepada Chin. Namun Chin sangatlah membenci Peach karena hal gila yang dilakukan Peach kemarin yang membuat Chin hampir mati. Dan di sana, Win ingin mendekati Jin. Namun Jin sama sekali tidak pernah menyukai Win dan ciuman Jin dan Win saat di rumah Peach ternyata merupakan ketidaksadaran Jin saat itu. Dan raut muka Win yang tadinya bahagia langsung sirna seketika. Di sekolahan, Jin melihat ada orang yang meninggal. Dan dia melihat di tangan orang itu ada jam tangan dari Deep. Jen pun pulang ke rumah, namun nenek Jen jatuh sakit.
Dan seketika Jane membawa neneknya ke rumah sakit. Namun di sana Jane tidak sanggup untuk membiayai biaya perawatan di rumah sakit tersebut. Dan seketika Jun pun memberikan segepok uang kepada Jane, dan Jane pun menanyakan dapat dari mana uang tersebut. Seketika Jun pun menjawab bahwa dia telah mengikuti DIP dan lolos di level pertama. Mendengar hal itu, Jane sangat marah kepada Jun karena dia sangat tahu bahwa penelitian itu sangatlah berbahaya. Dan dia melihat ada orang yang mati karena penelitian itu. Namun Jun tetap bersikeras bahwa dia juga bisa membantu menolong nenek mereka. Jane menghampiri Jun di tempat penelitian DIP. Dan Jane meminta Jun untuk segera pulang. Dan Jane mengancam akan menelpon polisi kalau microchip itu tidak dilepaskan dari Jun. Namun di sana, peneliti itu pun mengatakan microchip ini akan dilepas apabila Jane mampu membawa teman-temannya kembali di penelitian level 3. Dan kalau Jane tidak mampu membawa teman-temannya, microchip tidak akan dilepas, yang berarti bahwa Jun akan mati. Jane dan Jun pun pergi dari lab tersebut. Jane mengumpulkan teman-temannya untuk meminta tolong agar ikut dalam penelitian DIP level 3 untuk menyelamatkan adiknya. Win pun ingin membantu Jane, namun Chin dan Peach menolaknya karena mengingat di level 2 mereka hampir mati. Keesokan harinya, mereka menuju tempat penelitian DIP dan di sana ternyata ada Peach yang sudah menunggu mereka. Dan juga datang Chin yang hendak ikut membantu karena mengingat bahwa Jane sudah menyelamatkan nyawanya saat Chin hampir mati. Mereka pun mengikuti DIP level 3 dan di sana ternyata Jane sudah memiliki sebuah rencana. Jane meminta bantuan kepada Profesor Nica untuk ikut membantu dan mengawasi mereka. Dan Profesor Nica pun menyuntikkan obat pengurang rasa ngantuk agar mereka tetap terjaga dengan waktu yang lama. Hari demi hari pun mereka lalui tanpa tidur sama sekali, sampai mereka semua berhalusinasi karena terlalu lelah. Halusinasi mereka sampai membuat emosi mereka tidak stabil dan membuat masing-masing dari mereka saling menyalahkan satu sama lain. Karena kericuan yang terjadi, Jane pun ingin meminta tolong kepada Profesor Nica dan bergegas ke ruang Profesor Nica. Namun di sana, Jane mendapati adanya ruangan CCTV yang masih menyala dan Jane pun melihat ke dalamnya. Dan ternyata di sana terkuak bahwa Profesor Nica selama ini memantau mereka, namun bukan menjaga mereka, melainkan Profesor Nica memanfaatkan mereka untuk kepentingan pribadinya. Mengetahui hal itu, Jane seketika lari dan mengatakan kepada teman-temannya bahwa Profesor Nica lah dalang dibalik semua ini. Mereka pun seketika ingin menelpon polisi, namun seluruh sinyal di ruangan tersebut diputus dan seluruh pintu telah dikunci. Hari ke-7, mereka pun bertahan tanpa tidur sampai Win tidak kuat lagi dan pingsan. Dan seketika Profesor Nica pun datang untuk membawa Win ke labnya. Namun di sana ternyata Win tidak pingsan, melainkan itu adalah rencana Jane. Ternyata Jane menemukan CCL yang menyebabkan serangan jantung sementara, dan Win menyuntikkan CCL itu kepada dirinya. Dan di sana, Profesor Nica mengatakan kalau seluruh penelitian ini dilakukan demi mengumpulkan keratonin yang dapat digunakan untuk pasien yang mati otak. Dan pasien tersebut ternyata adalah Jet yang kita lihat di scene sebelumnya. Ternyata Jet di sini bukan bunuh diri, melainkan dia berhalusinasi lantaran kurang tidur akibat penelitiannya sendiri. Dan Profesor Nica ingin menyembuhkan koma Jet karena Profesor Nica sangat mencintai Jet. Chin pun ingin menelpon polisi, namun Profesor Nica menyuntikkan obat bius kepada Jane yang menyebabkan Jane seketika tertidur dan jumlah keratonin dia menurun drastis. ไอ้พีทมานี่เร็ว จูน เอาแผ่นออกมา แผ่นแรก ยังไม่ฟื้นเลยอะทุกคนหลบ Jane pun berhasil selamat dari maut dan cerita pun tamat dengan ditangkapnya Profesor Nica dan semua murid yang mengikuti DIP telah dilepas microchipnya. Pesan-pesan,
Pesan dari film ini adalah berpikirlah dulu sebelum membuat keputusan, cari tahu resiko dan keuntungannya, dan jangan menginginkan cara yang instan untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, seperti masuk ke dalam penelitian deep. Memang bayarannya gede, namun resikonya mati pak. Mending nikmatin prosesnya dan lalu itu semua dengan bahagia. Yo ibu. Jadi begitulah cerita dari Deep menurut pandangan saya. Jadi apabila ada yang salah dari apa yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Dan kalian bisa tulis di kolom komentar apa kekurangan dari saya, dan saya akan mencoba memperbaiki itu. Terima kasih sudah menonton, and see you the next video. Bye bye.